Salam Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kembali berjumpa dengan Mimbar GSK Bogor. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan secara online. Saudara di rumah bisa bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah dan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, dan kita pun bersuka cita, bahagia, sejahtera walaupun dalam masa-masa PSBB yang ketiga khususnya di Kota Bogor. Tetapi biarlah kita tetap semangat di dalam memuliakan nama Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Saudara bisa melihat di layar handphone saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kau lakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditubuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tubuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 ini berbicara tentang nyanyian kebun anggur. Ini merupakan sebuah gambaran yang ditujukan kepada umat Israel yang disebut sebagai umat istimewa, yaitu umat pilihan. Diibaratkan sebagai kebun anggur. Lalu pengusaha kebun ini yaitu Tuhan itu sendiri. Mengapa saudara Yesaya mengilustrasikan Israel sebagai kebun anggur? Anggur adalah tanaman yang sangat dikenal oleh orang Israel. Anggur adalah tanaman yang sangat diminati setiap umat pada zaman itu. Anggur merupakan sebuah gambaran berkat Tuhan. Bahkan di dalam tradisi mereka, di dalam pesta-pesta, itu harus ada minuman anggur. Kalau di kita barangkali bir mungkin, teh atau kopi, ya. Tapi jangan bir lah, lebih baik kopi saja, biar kita gak ngantuk, saudara. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kebun ini disiapkan begitu rupa, diberikan fasilitas, dirawat dengan baik, yaitu lereng gunung yang subur, disiapkanlah bibit yang unggul, kemudian dipelihara, diberikan pupuk, bahkan didirikan menara jaga untuk menjaga kebun ini. Semua keistimewaan dan fasilitas ini diberikan kepada Israel agar kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik dan manis, supaya Israel mampu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ironisnya saudara, nyatanya Allah sangat kecewa. Kebun itu
hanya menghasilkan buah yang asam. Buah yang dihasilkannya, yaitu umat istimewa ini, adalah buah ketidakbenaran, ketidakadilan, serta penindasan yang lemah oleh yang kuat. Israel seringkali berubah, taat kepada Allah, namun seringkali suka dia juga melirik pada ilah yang lain. Ya, kini Allah ingin merombaknya. Jangan kita juga seperti itu, saudara. Kita kadang taat kepada Tuhan, tetapi banyakkan kita sering melirik kepada yang lain. Jangan sampai Tuhan marah pada kita. Saudara, tujuan semua itu Allah ingin mengingatkan mereka untuk menyadari apa yang mereka lakukan dengan harapan mereka itu berbalik kepada Allah dan mereka bertobat, diingatkan melalui nyanyian kekasihku, yaitu umat pilihan, yaitu umat keistimewaannya. Dengan hal ini, saudara, bukan hanya umat Israel yang disebut kebun anggurnya, yang disebut umat istimewanya. Dengan demikian, setiap orang percaya pun disebut sebagai umat istimewa. Setiap orang percaya adalah istimewa di mata Allah, saya dan saudara. Sehingga wajar kalau orang percaya itu dituntut untuk hidup proporsional, sesuai dengan kelasnya. Dituntut untuk setia, dituntut untuk melekat pada Tuhan, dituntut untuk selalu memuliakan Dia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena kita sebagai orang percaya yang disebut sebagai umat istimewa. Kita bisa melihat istilah dari kata istimewa yang mengandung arti bahwa anak-anak Allah, biji mata Allah, pengantin perempuan, rekan sekerja atau teman sekerja, orang pilihannya Tuhan, dan lain sebagainya, saudara. Keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya itu harus tetap kita jaga, tetap pelihara, supaya kita tetap di dalam kondisinya yang istimewa. Bagaimana cara Allah agar orang istimewa tetap dalam kondisinya yang istimewa, saudara? Ada dua prinsip dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7 sebagai titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Allah mengingatkan agar orang percaya, saya dan saudara, Allah mengingatkan agar orang percaya yang istimewa untuk mengasah kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Jadi yang pertama ini, kita harus mengasah kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan. Kita harus mengetahui kepekaan kita. Kita harus mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yesaya menyampaikan perumpamaan lewat syair lagu cinta. Dijelaskan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua di sana, saudara. Mengingatkan dengan nyanyian agar mereka ingat akan kemurahan Allah. Mengingatkan mereka agar mereka ingat akan kebaikan Allah. Cerita tentang pemilik kebun ini diangkat oleh Yesaya untuk menggambarkan bagaimana seriusnya dan bertanggung jawabnya pemilik kebun ini yang mengusahai kebunnya, lalu ia memilih lokasi yang terbaik. Dijelaskan di sana kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kemudian ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Karena batu ini merupakan penghalang pertumbuhan dari tanaman, ya. Lalu menanaminya dengan pohon anggur pilihan atau bibit yang unggul. Kemudian ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ini adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kebun anggur adalah proses pemeliharaan. Kemudian dia menggali lubang tempat memeras anggur. Allah tidak berpuas diri dalam 4 proses tadi.
Dia menyediakan sarana untuk menampung hasil kebun anggurnya. Ini menjadi penting, saudara, karena Allah pada posisi pemilik kebun adalah Allah yang ingin menikmati kita berbuah. Allah ingin menikmati orang istimewa itu berbuah. Siapa? Saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini merupakan cara istimewa dan elegan untuk mengingatkan orang istimewa. Digambarkan sebagai kebun anggur. Tidak dijewer kupingnya. Sakit, saudara, kalau dijewer kupingnya dulu. Kalau diingatin harus dijewer kupingnya dulu. Tidak dipanggilkan burung buas dari timur, istilahnya. Tidak dipanggilkan tulah kusta dan sebagainya. Yehuda diingatkan dengan cara elegan, tetapi mereka tetap saja tidak peka akan keistimewaannya. Maka hasilnya, ayat yang kedua bagian yang terakhir, dinantikannya supaya menghasilkan buah yang manis, tetapi menghasilkan buah yang asam. Kemudian ayat 3 dan 4, Tuhan mengatakan, kurang apa lagi aku memelihara, kurang apa lagi aku memberikan yang terbaik, kurang apa lagi aku memberikan semuanya. Tetapi mereka tetap saja bebal, tidak berubah. Saudara, sebagai orang percaya, orang istimewa, kita harus peka terhadap kemurahan Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita harus peka terhadap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama asah kepekaan kita, supaya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin, saudara. Bagaimana caranya? Melalui kehidupan doa kita. Kemudian bangun relasi kita dengan Tuhan. Pelajari firman Tuhan dan renungkan. Jangan abaikan firman Tuhan itu, saudara. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu selalu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita lebih peka, lebih takut Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Ya sadar, berbalik arah. Yaitu kita berbalik kepada Tuhan kembali. Jadi jangan kita malahan menyalahkan diri kita sendiri, atau menyalahkan orang lain. Jangan karena alasan ini akhirnya kita tidak berdoa, kita mengabaikan firman Tuhan. Tetapi inilah yang kadang terjadi, saudara. Kita tidak peka dengan apa yang Tuhan mau. Saat ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi karena virus corona ini. Ya, memang secara manusia kita sangat susah dan menderita dan suka. Ekonomi semakin turun. Tetapi kita ingat, saya senang mendengar Presiden katakan bahwa kita harus berdamai dengan virus itu. Ya, ada benarnya juga, saudara. Jadi mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua itu Tuhan izinkan. Barangkali untuk mengingatkan umat ciptaannya, barangkali untuk mengingatkan umatnya, untuk kita semakin dekat, kita semakin tenang di dalam menghadapi pergumulan hidup, permasalahan kita. Kita semakin mendekatkan diri, kita semakin dekat, kita semakin mengasihi keluarga kita, kita semakin semangat nanti di dalam pelayanan, kita semakin semangat di dalam bekerja, karena kita adalah umat istimewanya. Kita mengingat akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu jangan dijadikan alasan untuk kita tidak peka, untuk kita tidak belajar firman Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Penderitaan itu pasti ada dan selalu mengikuti kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Selagi kita masih
bisa menginjak bumi ini. Selalu mengikuti dan selalu ada. Kita tidak bisa hindari, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, ayo duduk tenang, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan dan kita bisa menjalani hari-hari ini dengan sukacita. Walaupun kita mungkin suka kekurangan ekonomi, ayo talenta yang Tuhan berikan kepada kita kembangkan, kita gali. Ayo kita mungkin bisa bikin apa sesuatu yang kita bisa jual. Ya, kita harus berusaha semangat. Jangan katakan, oh saya tidak bisa. Bisa. Tuhan pasti menyertai kita. Amin, saudara. Tetap semangat. Ya, supaya kita tetap menjadi orang yang istimewa dalam kondisinya yang tetap istimewa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Allah menginginkan agar kita orang percaya selalu menghasah kepekaan terhadap suara Tuhan, atau melihat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menginginkan agar kita orang percaya selalu mengingat akan konsekuensi atas keistimewaannya. Ayat 5 dan ayat 6 dijelaskan di sana. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, sebab akibatnya, saudara. Begitu pula dengan umat pilihan Allah sebagai kebun anggur yang didaba-dabakan, yang diusahakan dengan cara yang terbaik. Di dalam ayat yang ke-7 disebutkan mereka adalah umat istimewa, umat pilihannya, umat kesukaannya. Tetapi yang didamba-dambakan ini sangat mengecewakan. Buahnya asam. Suatu tragedi yang memilukan Allah adalah ketika buah yang dihasilkan adalah buah yang asam. Mereka tidak menyadari akibat dari ketidaktaatan mereka. Mereka tidak menyadari konsekuensi atas keistimewaannya dikarenakan tidak peka. Tegar tengkuk hidupnya bebal, menjebak Allah yang lain, dan sebagainya. Cinta Allah yang begitu total dikecewakan. Cinta Allah yang begitu totalitas dalam hidup kita. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Saudara, mereka tidak taat. Apa konsekuensinya? Kalau tidak taat, buahnya asam dan dibongkar tanamannya. Jelaskan ayat 5 dan 6. Dibongkar semuanya, diserahkan kepada musuh-musuhnya. Ini merupakan ilustrasi kebun anggur yang menghasilkan buah yang masam. Pastinya fatal, saudara. Ada kurang lebih 7 sampai 9 celaka yang mengikutinya, yaitu di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian bunyinya. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Pada akhirnya, saudara, umat pilihan ini diserahkan kepada musuhnya, dibikin sengsara. Inilah akibat dari ketidaktaatan, saudara. Jadi kita diingatkan untuk kita melihat bahwa kita sebagai umat istimewa ada konsekuensinya juga. Maka Tuhan mengajarkan kita untuk belajar peka, melihat kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau kita peka, pasti kita benar-benar menyenangkan hati Dia. Saudara, jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang istimewa harus tahu konsekuensinya. Hidup taat pasti akan menghasilkan cita rasa yang baik, yang isinya adalah buah-buah roh yang pernah kita pelajari, saudara. Dan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Itu sangat penting untuk kita bisa berjalan dengan baik.
di dalam menghadapi kesukaran hidup kita. Sehingga hidup kita bisa dirasakan oleh banyak orang, membawa damai sejahtera. Kehadiran kita pun menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tetap semangat saudara, dan kita tetap berusaha di dalam menjalani hidup ini. Kita harus tetap taat. Yuk, mari kita tetap bekerja dan berdoa kepada Tuhan. Ora et labora, labora et ora. Artinya apa? Bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Terus kita lakukan. Sebaliknya kalau tidak taat akan menghasilkan buah yang asam. Ketika menghasilkan buah yang asam yang didamba-dambakan, yang diharapkan oleh si pemilik kebun anggur ini, dan hasilnya asam, sangat mengecewakan. Mengecewakan siapa? Pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan. Pasti ada konsekuensinya, saudara. Dengan demikian, saudara, setiap orang percaya yang dikatakan orang istimewa di mata Allah, yang disebutkan tadi adalah umat pilihan, pengantin perempuan, rekan sekerja Allah, anak-anak Allah, tetaplah kita terus menjadi yang istimewa dan tetap dalam kondisinya yang istimewa. Bagaimana cara Allah agar orang istimewa tetap dalam kondisinya yang istimewa? Allah mengingatkan kita sebagai orang percaya agar mengasah kepekaan terhadap suara Tuhan, mengasah kepekaan kita untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Asah, ayo kita tahu bahwa selama ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Kita diciptakan dengan paling istimewa, dan Dia sudah memberikan semuanya fasilitas kepada kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita melihat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam masa-masa saat ini, sehingga kita tetap memandang Tuhan dan kita tetap kuat. Yang kedua, saudara, kita harus mengingat konsekuensi atas keistimewaan. Maksudnya apa? Mau taat, itu yang diinginkan Tuhan. Dan Tuhan pasti senang sekali. Kenapa? Manis buahnya. Tidak taat akan mengecewakan Tuhan. Hasilnya, buahnya rasanya asam. Tuhan tidak mau seperti ini. Dan ada konsekuensinya. Dua prinsip inilah yang harus dilakukan agar kita tetap menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Kita ini sebagai orang yang istimewa. Mari kita asah kepekaan kita, mendengar suara Tuhan, dan ingat akan konsekuensi yang Tuhan berikan kalau kita tidak taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kami tetap dalam kondisi yang istimewa. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan pun juga sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kami, untuk keluarga kami, dan untuk segala sesuatu yang kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami pada saat ini, masa-masa pandemi, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pemeliharaan untuk kami tetap memandang Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.